dari PS1 nomor 21. Nah, di situ tertulis gambar di bawah menunjukkan sebuah beban. Kedengaran ya suara Bapak ini? Kedengaran? Kedengaran, Pak. ya. Oke, sip. Oke adik-adik, gambar di bawah menunjukkan sebuah beban 15 kilo yang digantung oleh 3 tali tak bermasa dalam suatu elevator yang sedang diam. Besar tegangan tali T2 adalah, baik. Nah adik-adik, itu kan gambarnya seperti ini ya. Ada gambar seperti ini. Nah gitu. Oke. Nah, setelah itu ada tali seperti itu. Nah, ini. Talinya seperti itu. Ini T2, ini T1, dan ini T3. Nah, gitu ya. Yang ditanya di situ adalah, di sini dikasih tahu masanya 15 kilo, masanya 15 kilo. Nah, adik-adik, yang ditanya berapakah besar tegangan tali. Nah, kita pakai cara singkat saja. Besar tegangan tali T2. Di sini ya, berapakah tali T2 di sini nilainya? Adik-adik cukup menggunakan aturan sinus ya. Kalian buka materi tentang keseimbangan dalam fisika, kalian tinggal pakai aturan sinus saja. Cara cepatnya bagaimana aturan sinus itu? Yang ditanya T2. T2 ya, T2 per sudut di seberangnya ini berapa? Nah, sudut di seberangnya ini berapa? Ya, caranya bagaimana? Adik-adik lihat. Di sini sudah dikasih tahu di soal 37. Ya, 37 di atas ini. Berarti sudut yang berseberangan, kalau di sini 37, maka di sini juga sama ya. 37 juga. 37 ditambah ini siku-siku, berarti 37 ditambah 9. Maka sudut di seberang T2 itu nilainya adalah 37 ditambah 90. 127. Ya, 127. Berarti nanti nilainya T2 per sin 127, T2 per sin 127 sama dengan, ya, sama dengan ini berat yang sudah dikasih tahu, W, ya, W per berapa? Per sudut seberangnya dari W. Yang mana? Ini kan W-nya ya, ini W-nya. Maka adik-adik masukkan per sin sudut seberangnya. Oh, ini habis nih sebentar ya. Saya tulis dulu. Sin sudut seberangnya. Seberangnya ini, kalau ini 37, ini 37 berarti pelurusnya berapa? Pelurus dari 37, jadi berapa? 57. Pelurus dari 37, 100, berapa? 143. Iya, betul sekali. Jadi di sini nilainya adalah pelurusnya 143. Semoga kelihatan nih. Nah, udah tinggal masukkan aja. Ya. T2-nya berapa adik-adik? Dicari. Berapakah nilai T2-nya? Sin 127 berapa? Sin 127. Sama dengan sin 53. Jadi berapa? 0,8. Jadi T2 per 0,8 sama dengan W-nya berapa di sini masanya? 15 kilo. Berarti beratnya berapa? 150 ya, dikali gravitasi ya. 15 dikali gravitasinya 10. Jadi ada ditulis di sini W-nya 15 kali 10 berarti 150. Dibagi sin 143. Sin 143 berapa? 0,6. Betul. Jadi sin 143 itu sama dengan sin 37, 0,6. Ya udah, coba dicari, lanjutkan. Jadi T2 per sin 127 nilainya sama dengan sin 53 sama dengan 0,8 sama dengan W. W-nya itu berapa tadi? 150.
15 kali 10 per sin 143 sama dengan 0,6. Ya. Nah, cari T2-nya berapa? Dapat berapa? Ada yang sudah dapat? 200. 150 ya dikali berapa ini tadi 0,8 jadi berapa 120 dibagi 0,6 jadi berapa 200. Oke so, silakan ada yang mau ditanyakan bisa ya oke deh baik kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan mangga atau mau ditulis dulu boleh tadi yang nomor 21 sudah kita bergeser ke soal berikutnya ini ada yang nanya nomor 26 ya, so, silakan Bapak kasih waktu untuk menulisnya dulu sebentar sampai saya cari dulu spidolnya ya berikutnya adik-adik kita lanjutkan ke soal nomor 26 oke ya nomor 26 silakan dilihat ya nah, udah ketemu spidolnya coba kita perbesar biar bisa kelihatan semua oke saya hapus ya nomor 26 sekarang oke silahkan dilihat adik-adik nomor 26 yuk sudah ketemu ya sebuah batu dilemparkan dari tanah dengan kelajuan awal 60 meter per second dan sudut elevasi 53 jadi ada sebuah batu nih ya ada sebuah batu dilemparkan ya membentuk sudut adik-adik
membentuk sudut sebesar 53 derajat. Oke. Dengan kelajuan awal V0-nya sebesar 60 meter per second. Ya. Nah, kemudian apabila percepatan gravitasi 10 meter per second persegi, batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas 28. Nah, di situ ada kata-kata apa? Komponen kecepatan vertikal ke atas. Jadi yang dikasih tahu saat V-nya. Kenapa V? Karena ada kata-kata apa? Vertikal. Kalau horizontal adalah Vx. Kalau Vx itu horizontal. Kecepatan komponen horizontal Vx, kalau komponen vertikal adalah Vy. Jadi di situ dikasih tahu saat Vy-nya 28 meter per second, maka pada saat itu waktu yang ditempuh berapa? Jadi saat 28 meter per second, waktu yang ditempuh oleh batu ini ketika bergerak sampai kecepatan vertikalnya 28 berapa? Baik, berarti adik-adik, ini hafalan rumus kecepatan arah vertikal pada gerak parabola. Apa rumusannya? Nah, rumusannya adik-adik harus hafal nih. Pi sama dengan apa? Ada yang hafal? Pi 0, terus apa? Sin theta minus GT. Oke, gitu ya. Kita masukkan Pi 0-nya berapa tadi? Berapa? 60. Sin theta. Tetanya berapa ini adik-adik? 53. Kita ganti aja ya biar 53 cepat. 0,8. 53 berapa? 0,8. 0,8. Betul. Min 10 kali T. Menghasilkan V sebesar berapa tadi yang ditanya? 28. Oke. Langsung aja hitung. 28 sama dengan 60 kali 0,8 berapa? 48. Min 10T. Gitu ya. Oke, adik-adik. Tuker-tuker tempat saja. 10T pindah ke sini. 48 dikurangi 28. Berapa tuh? 20. Jadi T-nya berapa adik-adik? 2. Bisa? 2. Bisa ya? Oke, silahkan. Bapak kasih waktu. Apa ini mau difoto atau ditulis? Kalau difoto 5 detik aja. Waktunya. Gimana? Difoto atau mau ditulis? Sok, silakan. Ini saya pakai Zoom anak saya ini. Namanya Azifah. Oke. Sudah adik-adik? Sudah beres? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita geser-geser tadi. Setelah nomor 26 ya. Kita geser nomor 26. Nah, 27 ya. Nah, berikutnya urutannya adalah soal nomor 27. Adek. Oke. Yuk, sudah dilihat? Beres? Bapak hapus ya, ini ya, boleh? Dihapus boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Kita hapus. Ada simanya. Nomor 27. Oke, silakan dilihat nomor 27. Ini. Oke, yuk. Nomor 27, silakan. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan, nah, gerak melingkar nih. Dikasih tahu omeganya berapa? Pakai fungsi waktu 8T plus
radian per second. Lalu, jika partikel berada pada jarak 50 cm dari poros, jadi partikel itu bergerak melingkar nih. Nah, jarak dia, nih partikel, ke poros, ke pusat rotasi, itu adalah 50 cm. 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian, posisi mula-mula partikel berada pada titik posisi awalnya, saya tulis di sini ya, theta nolnya adalah 0. Manakah pernyataan berikut yang salah? Nah, ini lumayan nih kalau ditanya mana yang salah, agak repot, mending mana yang benar. Kalau mana yang benar lebih enak, kalau mana yang salah berarti adik-adik cek satu persatu. Ya, cek satu persatu. Oke, kita mulai dari yang A. Coba ya. Pernyataan A apa itu? Dari T1 hingga T4, partikel telah menempuh sudut sejauh 66 radian. Oke, adik-adik coba lihat. Ya. Dikasih tahu rumusan omeganya ini, 8T plus 2. Dan dikasih tahu sudut awalnya 0. Yang A di situ ditulisnya apa? Yang A. Di situ ditulisnya yang A adalah partikel telah menempuh sudut sejauh 66 radian. Berarti yang dikasih tahu theta. Apa sih hubungan theta dengan omega dan theta 0? Kalau dia merupakan fungsi waktu. Kalau dikasih tahu omega bentuk fungsi waktu, ditanya theta, maka cara mencarinya diapakan? Dari omega ke theta itu diintegralkan. Ya, integral omega dt ditambah theta 0. Itu rumusannya. Ya. Jadi saat kapan adik-adik pakai integral ketika dikasih tahu omeganya dalam fungsi waktu. Ya. Nah, jadi theta sama dengan omega dt plus theta 0. Adik-adik masih ingat nggak? Integral 8T integralnya berapa? Ayo silakan jawab salah satu. 4T kuadrat. 4T kuadrat. Iya, benar sekali ya. Masih ingat nggak cara gampang integral itu adik-adik? Kalau misalkan ada yang lupa ini ya caranya. Pertama-tama adik tulis aja lagi 8T. Ingat, integral itu naik 1. Awalnya pangkat 1 nambah 1 jadi berapa? 2. Pangkat 2. Lalu pangkatnya ini membagi. Pangkatnya yang baru ini membagi 2. Gitu ya cara ingatnya. Ditambah dengan 2. Kalau dia nggak ada T-nya langsung aja 2 tambahin T. Gitu ya. Ditambah theta 0-nya berapa? 0. Oke. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya berapa? 4T kuadrat ditambah 2T. 0, biarin aja lah. 0 gitu ya. Nah, adik-adik sekarang masukkan tuh saat 4 detik dan saat 1 detik. Kita coba. Saat 4 detik itu berapa? Saat 4 detik, masukin. Ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi berapa? 4T kuadrat plus 2T. Gitu ya. 4T kuadrat plus 2T. Mana nih gesernya? Oh, ke sini ya. 4T kuadrat plus 2T. Oke, gitu ya. Siap ya. Oke. 4T kuadrat plus 2T. Sekarang adik-adik masukkan saat 4 detik. Nilainya berapa? 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16. Kali 4 berapa? 4 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 berapa tuh? 4 kuadrat 16. 16 kali 4 64. 64 tambah 8. Berapa? 72. Oke. Berikutnya kan di situ sama 1 detik. Kalau 1 detik berapa? Theta saat 1 detik. Masukin aja angka satunya.
4 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 berapa? 4 kali 1, 4 tambah 2, jadi berapa? 6. 6. Nah, sekarang berapakah selisihnya 72 dengan 6? Berapa? Jadi delta tetanya 72 dikurangi 6. Berapa adik-adik? 66. Berapa? 66. 66. 60? 66. 66. Oke. Adia. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Betul. Berarti bukan ini ya. Hati-hati. Yang ditanya yang mana? Yang Salah. yang salah ya. Oh, bukan ini jawabannya. Karena yang diminta yang salah ya. Betul Pak ini ya udah. Biarin. Kita lanjutkan yang B. Apa yang B? Yang B. Yang B sini ya. Yang B bagaimana? Pertanyaannya, setelah bergerak 2 second, panjang lintasan yang ditempuh partikel adalah 1000. Oke, adik-adik. Lintasan S. Jadi yang ditanya SS itu apa? S itu adalah theta dikali R. Jari-jarinya. Oke. Nah, diminta saat 2 second. Adik-adik masukkan aja. Saat 2 second berarti berapa? Saya buat kurung ya. Biar membedakan mana theta, mana R. Saya masukkan. Saat 2 second. Tetanya berapa ini? Masukin saat 2 second. Langsung aja ya. Berapa? 16. Atau dirinci dulu. 16 tambah 4 kali 2 40. kuadrat ditambah 2 kali 2. Berapa, Dek? Berapa tuh? 16 tambah 4, 20. Dikali jari-jarinya berapa? 0,5. 0,5. 20 kali 0,5 berapa? 10. 10. Betul atau salah jawabannya? Di situ dikasih tahu berapa? 1000. 1000. Betul atau salah? Salah. Salah. Berarti jawabannya yang mana? B. Yang salah kan? Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Bisa ya? Oke, silakan. Buat adik-adik, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Silakan. Ayo. Enggak? Silakan. Kalau ada. Kalau yang opsi C, D sama E gimana, Pak? Oke, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan itu yang option yang C, D, E. Oke, baik. Sambil nunggu yang menulis ya. Yang C kenapa kok bukan pilihannya? Karena yang C benar. Mari kita lihat. Pada keadaan awal, partikel memiliki percepatan sudut 8. Nah, adik-adik, jadi kalau boleh Bapak tuliskan rumus singkatnya, kalau untuk gerak melingkar itu dimulai dari theta. Theta diturunkan jadi omega. Omega diturunkan jadi apa? Alpha. Alpha. Jadi kalau dibalik, maka dari alpha ke omega itu diintegral. Lalu berikutnya dari omega ke theta juga diintegral, gitu ya. Jadi kalau dari theta ke omega, omega ke alpha diturunkan. Kalau dibalik diintegral. Baik. Pertanyaannya sekarang adalah berapakah percepatan sudutnya? Dikasih tahu omeganya berapa ini? 8T plus 2. Mencari percepatan sudut dari omega. Diapain tadi yang sudah Bapak jelaskan? Diturunkan. Diturunkan. Turunannya 8T berapa? 8. 8. Turunannya 2? 0. 0. Berarti jawabannya alfanya 0. berapa? 8. Nah, betul atau salah? 8. Betul. Betul. Ya. Sedangkan yang diminta soal adalah yang salah. Jadi jawabannya bukan yang C. Hati-hati ya. Yang diminta yang salah. Gitu ya. Terus yang D. Pada saat 10 second, partikel memiliki percepatan linier berapa?
God. Nah, gimana tuh cara mencari percepatan linier? Nah, adik-adik, percepatan linier. Jadi, adik-adik sudah tahu alfa tuh. Tadi berapa jawabannya? Alfa kali F. Alfanya tadi 8. yang C 8 ya. 8. Alfanya ketemu 8. Nah, sekarang ditanya percepatan linier. Percepatan linier itu adalah A. A itu sama dengan alfa dikali R. Gitu ya. Alfanya berapa tadi? Ketemu berapa? 8 8. kali 0,5. Dikali R-nya berapa ini? 0,5. 8 kali 0,5 berapa ya? 5. 4. 4. Betul atau salah? Betul. Betul. Sedangkan yang Betul. diminta yang salah. Gitu ya? Oke. Oke. Begitupun juga dengan E. Ya. Percepatan sentripetal pada partikel saat 1 second adalah 50 meter per second. Nah, apa itu percepatan sentripetal? Ya, percepatan ini kan percepatan linier ya. Kalau percepatan sentripetal apa? Dari sini ada di A sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Adik, tadi ketemu berapa omeganya? Ketemu berapa tadi omeganya? Ini kan 8T plus 2. Saat 1 detik berarti berapa? 10. 10. 8 tambah 2 berarti berapa? 10. Oke? 10. 10. Nah, 10 bener ya? 8 berarti 10 dikuadratin. Jadi berapa? 100. 100. Dikalikan R-nya berapa? 0,5. Jadi 0,5. 50. kali 100. 50. 50. Betul salah di pilihannya? Betul. 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 Sedangkan yang diminta yang salah. Makanya jawabannya yang B. Gitu ya. Tadi yang nanya ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, yuk kita buka lagi soal berikutnya. Bapak cek dulu chatnya ya. Kita buka lagi chatnya. Sebentar. Kita buka lagi. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 29. Yuk, kita lanjut. Oke ya, nomor 29. Oh, silakan yang mau ditulis dulu boleh. Oke, nomor 29. Yuk, kita lihat nomor 29. Bagus ya. Nomor 29. Saya geser lagi ke sini. Nah, biar kelihatan semua. 29. Oke. Kita lihat di sini adik-adik. Gambar di bawah menunjukkan sistem roket 2 tahap yang awalnya diam di atas permukaan lantai licin. Ya. Yang pusatnya di titik asal sumbu X. Jadi ada roket ya 2 tahap yang awalnya diam di atas permukaan lantai licin. Yang pusatnya di titik asal sumbu X.
Roket tersusun dari balok C di tengah, balok R dan L masing-masing di kanan dan di kiri. Ya. Nah, ledakan kecil dapat menembakkan balok meninggalkan balok C sepanjang sumbu X. Berikut adalah urutannya. Oke ya. Jadi di situ ini yang paling pentingnya ada kata-kata apa? Ledakan kecil dapat menembakkan balok meninggalkan balok C sepanjang sumbu X. Ya. Nah, itu. Sekarang urutannya adalah saat T-nya 0 detik. Balok L ditembakkan ke kiri dengan laju 3 meter per second relatif terhadap kecepatan roket. Balok C dan R hasil ledakan. Ya. Nah, adik-adik, jadi seperti ini. Kita mulai dari 3 buah roket, ya kan? Di sini ya ada satu roket 3 balok, ya. Ada balok C, ya kan? Lalu ada balok R dan ada balok L, gitu ya. R sebelah kanan, C tengah, L kiri. Oke. Pertama kali yang terjadi adalah apa, adik-adik? Balok L ditembakkan ke kiri. Jadi L-nya ditembakkan ke kiri. Ya. Apa yang terjadi, adik-adik? Maka rumusannya berlaku kalau ledakan itu, kalau adik-adik ada peristiwa ledakan, gunakan hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, kita mulai dari peristiwa pertama dulu. Saat L-nya ditembakkan ke kiri. Awalnya, bukan ditembakkan ya. Jadi awalnya kan diam. Ya. Nah, awalnya diam, terus terjadi ledakan. Bersamaan dengan itu L-nya ditembakkan ke kiri. Jadi yang awalnya diam, lalu ini bergerak ke kiri, maka berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu apa? P awal sama dengan P setelah ledakan, terpisahlah L dengan grup ini, gitu ya. Pertama, momentum L terhadap C dan R, oke? Jadi momentum L terhadap C dan R. Jadi PL ditambah dengan momentum sisanya, yaitu PCR, aksen, gitu ya. Nah, berarti dari sini adik-adik masukkan tuh nilainya. Momentum, ya, ingat P itu sama dengan massa kali kecepatan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan massa L dikalikan kecepatan siapa? Yang pertama, massa L dikalikan kecepatan L-nya. Kemana? Ke kiri. VL. Ya. Nah, kecepatan VL di sini adalah kecepatan L terhadap balok C dan R, gitu ya. Sedangkan balok C dan R ini ada di atas tanah. Jadi adik-adik memperhitungkan kecepatannya 2 kali, ya, 2 kali. Pertama terhadap C dan R, kedua terhadap tanah. Maka penulisannya ML kali VL ditambah V tanah. Ya, ML kali VL ditambah V tanah. Kenapa? Karena di sini L itu dia bergerak terhadap 2 acuan. Acuan pertama terhadap C dan R, acuan kedua terhadap tanah. Makanya di sini adik-adik dimasukkan nilainya ML kali VL tambah VT. Ini terhadap CR
dan yang ini terhadap tanah. Ya, ditambah dengan PCR. PCR itu berarti massa CR. CR ini terhadap tanah kalikan V tanah. Gitu ya. Oke, kita hitung. 0, massa L-nya berapa di situ adik-adik? Yang kecil, 2 kilo. VL-nya dikasih tahu berapa? Di soal di situ, 3 ke kiri. Berarti ditulisnya hati-hati, momentum itu arah berpengaruh. Jadi, kalau 3 ke kiri, adik-adik masukkan berapa? Minus 3. Ya, ditambah dengan VT. Gitu ya. Ditambah MCR. Berapakah massa gabungan C dan R? Adik-adik berapa? Silakan dilihat. Massa C dan R berarti berapa? 8. 8. Benar ya? C-nya 6, R-nya 2. Langsung aja ya. 8 dikali VT. Baik, kita bongkar. 0 sama dengan min 6 ditambah 2 VT ditambah 8 VT. Jadi, kalau Bapak pindahkan ke sini jadi 6 sama dengan 2 VT tambah 8 VT berapa? 10 VT. Maka kecepatan VT-nya sebesar 0,6. Oke. Nah, adik-adik, dengan cara yang sama, proses ini bisa kalian pakai menganalisa yang R. Dikarenakan papannya kecil, ya kan? Gimana nih? Mau ditulis dulu di foto? Udah? Udah ya? Hati-hati ya ini ya, ada tambahan VT di sini ya. Atau Bapak tulis di sini nggak apa-apa, semoga cukup ya, kecil-kecil tapi ini tulisannya. Ya, kita geser ke sana. Oke. Yuk, kita lihat. Berikutnya adalah R terhadap C. Ya, R terhadap C. Bagaimana penulisannya? Nah, berarti ya, rumusannya setelah beberapa saat roket balok R, balok C dan R bergerak, balok R ditembakkan ke kanan dengan laju 3, relatif terhadap kecepatan balok C. Oke, sekarang C dan R jadi bergerak. Maka, adik-adik, tuliskan lagi hukum kalan momentumnya. P aksen, tadi setelah itu P aksen, sama dengan P double aksen. P aksen adalah MCR dikalikan VT tadi ya. Ini kan bergerak terhadap tanah, ya kan? Sama dengan apa? Sekarang massa R. Ya, massa R terhadap C. Berarti apa? Atau kita bongkar dulu ya, biar bertahap. P aksen sama dengan ini P R aksen, ya, atau double aksen ditambah PC double aksen gitu. Ya. PR double aksen ditambah PC double aksen. Mari kita masukkan. P aksen itu siapa? M. Ini awalnya ya, CR kan sebelum meledak. CR kali V tanah. Ya, terhadap tanah. Sama dengan PR itu berarti massa R ya dikalikan momentum. Maaf, dikalikan kecepatan. Momentum R sama dengan massa kali kecepatan. Kecepatan siapa? Kecepatan R aksen ditambah dengan kecepatan tanah double aksen. Nah, kecepatan tanah aksen. Jadi sekarang MR ini terhadap C dan terhadap tanah. Tapi bukan yang tadi VT-nya. Beda lagi. Ini kasus yang kedua. Makanya Bapak tulis VR aksen tambah VT aksen. Ditambah, ini Bapak tulis di bawahnya ya. Ditambah sekarang sisanya massa C dikali V tanah aksen. C terhadap tanah. Oke, kita masukkan. MCR-nya berapa tadi? 8. VT-nya berapa di sini?
Berapa? Nah, nggak kelihatan ya tadi ya. 6 ya, tadi sudah ya. 0,6 ya ini ya. 0,6 sama dengan MR. MR 2. Dikali VR aksennya berapa di situ? 3 ke kanan. Ditambah VT. Aduh, ini nempel. Sebentar, maaf, ulangi lagi. 8 kali 0,6 sama dengan MR-nya 2 dikali 3 ditambah VT aksen. Ditambah massa C-nya berapa? 6 dikali VT aksen. Oke. Ini 4,8 sama dengan 6 ditambah 2 VT aksen tambah 6 VT aksen. Sehingga hasilnya adalah, pindahin deh ke sini. 4,8 dikurangi 6. Berapa ada deh? 1,2. Minus 1,2. 2 ditambah 6 berapa? 8. Jadi, berapakah sekarang nilai VT aksennya? 1,2 dibagi 8. Berapa adik-adik? Minus. Supaya minus 0,15. Oke. Adik-adik, tanda minus itu menunjukkan kalau dia geraknya kemana? Ke kiri. Oke, silakan. Mangga ditulis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mangga. Kalau ada, silakan. Nah, itu nomor 29. Ya. Maaf Kak, tadi VT itu Kenapa? Kenapa, Dek? VT itu apa? Oh, VT itu adalah kecepatan roket terhadap tanah. Jadi, kalau yang pertama ini kasusnya kecepatan roket CR terhadap tanah. Kalau VT aksen yang di sini tinggal kecepatan roket C terhadap tanah. Itu makanya berbeda. VT dengan VT aksen berbeda. Kenapa? Karena sudah ditinggalkan. Kecepatan tanah di sini sudah ditinggalkan oleh L. Kecepatan tanah di sini sudah ditinggalkan oleh L dan R. Gitu ya. Jadi berbeda. Jadi untuk yang L mungkin sama L terhadap CR. Itu VL. Lalu L terhadap tanah. V tanah gitu. Ya. Nah, ini pun sama. MR terhadap VR. Itu artinya R terhadap C. Lalu MR kali VT artinya ini terhadap apa? R-nya terhadap tanah. Pertama terhadap benda C, yang kedua terhadap tanah. Makanya VR plus V tanah double aksen. Maaf, aksen. Ya. Ini tanpa aksen, ini aksen. Agak berbeda, ya. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Sip. Ya. Bisa ya? Oke. Berikutnya, ini banyak banget nih yang ini nomor 21, 26, 29, 28. Oke, tadi 21 udah. 26 sudah. 29 sudah. 27 sudah belum tadi? 27 sudah ya. Udah semua ya. Berarti sekarang lanjut ke soal nomor berapa? 28 ya. Oke, baik. Silakan dilihat. Udah nih. Oh, ini dirangkum ya sama Haifa. Ya, terima kasih. Oke, sudah dirangkum sama Haifa. Berikutnya 28. Ya, oke. Silakan. Udah ini ya, Bapak hapus ya. Oke, yuk kita lihat. Nomor 28. Udah ya, Bapak hapus ya. Oke, yuk.
Kita coba. Ya. Di situ adik-adik lihat sebuah kotak dengan berat 400 Newton ditarik ke atas oleh gaya F sepanjang bidang miring. Ada gambarnya ya. Oke, kita gambarin saja. Nomor 28 belum ya. Ada sebuah kotak ditarik ke atas oleh gaya F sepanjang bidang miring. Jadi ya. Ini ada kotak ditarik F sepanjang bidang miring gitu ya. Nah, di mana sudut kemiringannya theta sebesar 3/5. 3/5 berarti sudutnya berapa? Ada yang tahu nggak? Sin theta 3/5 berarti sudutnya berapa, Dek? 37. Berapa? 53. 37. 37 ya. Jangan lupa 37. Oke. Ya. Nah, dan koefisien gesek kinetiknya, ada kasar di sini, ada miukanya berapa? 0,4. Oke. Nah, ternyata kotak bergerak dengan laju tetap dan menempuh jarak 2 meter. Jadi, menempuh jarak D-nya dari sini ke sini, D, di mana D-nya sejauh 2 meter. Oke. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Baik. Nah, adik-adik, di situ dikasih tahu, ya, F-nya nilainya berapa tuh? Berapa tuh? Sebuah kotak dengan berat 400 ditarik ke atas oleh gaya F sepanjang bidang miring dengan sudut kemiringan theta dan koefisien gesek kinetik μk 0,4. Kotak bergerak dengan laju tetap dan menempuh jarak 2 meter. Pernyataan yang benar adalah, nah adik-adik, ini ada yang menarik. Apa yang menarik? Ditarik dengan gaya, tapi hasilnya laju tetap. Ini menarik. Apa definisi dari laju tetap? Atau V-nya konstan? Definisinya berarti Hanya 0. sigma F-nya nilainya berapa? 0. Jadi laju tetap atau V-nya konstan itu artinya total gayanya 0. Emang ada gaya apa aja, Pak? Baik. Yang pertama ada gaya tarik F. Yang kedua ada gaya berat yang ke sana. Nggak kelihatan ya. Ada gaya berat yang ke sana. Ya, sebesar apa rumusnya ini kalau W ke sana? Ada yang ingat? Iya, W sin theta. Itu ya. Nggak kelihatan ya. Jadi yang ke sana itu nilainya adalah W sin theta. Ya, kalau yang ke bawah namanya W. Yang tegak lurus miring ke sana adalah W cos theta. Sehingga W cos theta ini kebalikan dari gaya normal. Sehingga N, gaya normal sama dengan W cos theta. Loh, Pak, buat apa nyari N? Nah, di soal kan disebutkan ada koefisien gesek. Berarti ada gaya gesek. Kira-kira kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, betul sekali. Karena ditarik ke atas dan bergerak ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. Sehingga, tadi Bapak sudah tulis, saat laju tetap atau V-nya konstan, sigma F-nya 0. Kalau kita lihat di sana, gaya apa aja yang bekerja? Ada F ke atas, ya, dilawan sama W sin theta, dilawan sama F gesek, gitu ya. Sehingga agar nilainya 0, maka ini bisa Bapak pindahin ke sana. Maka nilai F-nya sama dengan F gesek tambah W sin theta. Di mana F gesek ini bisa dibongkar mu kali gaya normal. Di mana gaya normalnya berapa ini?
W cos. W cos theta. Jadi langsung aja ya. Dikali W cos theta ditambah W sin theta. Itulah nilai F-nya. Oke? Nah, dari sini maka adik-adik bisa jawab tuh pernyataannya. Yang pertama, apakah betul usaha oleh gaya F adalah 736? Yuk kita cari. Usaha F, W. W itu adalah gaya atau usaha. W-nya itu usaha ya, bukan gaya berat. Usaha W itu sama dengan gaya F dikali perpindahannya sejauh D. Itu ya. Nah, F-nya sendiri sebesar berapa tadi? Mu kali W cos theta ditambah W sin theta. Kita pindahin di sini deh. Berarti F sama dengan mu kali W cos theta ditambah W sin theta dikalikan D. Nah, itulah nilai usahanya. Yuk, kita hitung. Bener gak ya? Mu-nya berapa? 0,4. Gaya beratnya berapa? 400. Kalau sin theta 3/5, maka cos theta-nya berapa, Dek? 4/5. 4/5. Bener sekali. Langsung aja ya. 0,4 kali 400 kali 4/5. Ya. Ditambah dengan W sin theta 400 kali sin theta-nya berapa? 3/5. Dikali D-nya 2 meter. Oke, nggak kelihatan ya. Karena pendek ininya. Oke. Itu ya. Duduk sebentar. Ya, saya geser aja deh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa langsung hitung adik-adik. 400 dibagi 5 berapa? 80 ya. 80 kali 0,4. 32. 32 kali 4 berapa? 32 kali 4. 8. 32 kali 4. 168 ya. 168 ditambah 400 kali 0,6. 240 dikali 2. Jadi berapa, Dek? Bukan berapa? 828 kan? Ya, ada yang salah nggak? 128. Kak. Oh, 128 ya, sorry. 128. Ya. 32 ya, 128. 32 kali 4. 128 tambah 280 berapa? 368. 368 kali 2 berapa, Dek? 6, simpen 1, 13, 1, 7. 736 Joule. Oke, pernyataan 1 betul salah? Betul. Betul. 1 berarti betul. Kalau 1 betul? 3 betul. 3 juga betul. Oke, ya. Langsung dicek yang nomor berapa kalau gitu? Ceknya langsung yang nomor 2. 4. Apa coba jawabannya yang nomor 2? Usaha oleh gaya gravitasi. Adik, gaya gravitasi berapa? Gaya gravitasi berapa? Berarti yang mana? Yang ini ya, gravitasi itu. Usaha oleh gaya gravitasi berarti yang ini. W sin theta. W sin theta. Berapa W sin theta itu? W sin theta 400 kali 400 kali 30. 0,6 berapa? 240. 240. 240 ya. Dikali 2 berapa, Dek? 480. Nah, sedangkan jawabannya di situ berapa? 800. Nah, betul salah? Salah. Salah. Oke, ya udah. 2 salah berarti 4 salah. juga pasti salah. Oke, silakan. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal ini ya,
Silakan. Tuh, lumayan agak panjang. Kalau gaya gravitasi itu nggak mesti yang ke bawah, bukan Ya, beratnya, Bang. nggak mesti yang ke bawah. Ya, gitu. Kenapa nggak mesti yang ke bawah? Karena yang ditanyakan usaha ya, Dek. Yang ditanya usaha ya. Usaha oleh gaya gravitasi. Arah geraknya kemana? Ke bidang miring. Berarti W yang ke bidang miring. Jadi yang adik-adik cari gaya gravitasi yang ke bidang miring. Berarti yang mana? Wesin theta. Wesin. Iya, Wesin. Wesin. Memang gaya gravitasi itu W. Tetapi perpindahannya kan di bidang miring. Maka adik-adik harus konversikan dulu W gaya gravitasi ini ke arah perpindahan, yaitu ke arah bidang miring. Hasilnya adalah W sin theta. Jadi W sin theta dikali D. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa bukan 800 kali 2, bukan 400 kali 2, Pak. Karena perpindahannya di bidang miring, sedangkan arah W-nya ke arah bawah. Jadi itu tidak searah, ya, atau tidak segaris. Maka adik-adik proyeksikan dulu gaya berat atau gaya gravitasi ini segaris dengan perpindahan, yaitu W sin theta. Ya, seperti itu. Oke. Baik, adik-adik. Ya. Kelihatannya sementara itu dulu nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Jangan lupa, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain, ya. Nah, dikarenakan Bapak ngajarnya biasanya pagi atau sampai sore, kemungkinan, ya, kita bahas problem setnya di malam hari, ya. Itu aja mungkin adik-adik